Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, nusalli wa nusallimu ala habibina al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini Allah masih memperkenankan kita, masih memberikan kita kesehatan, kekuatan dan keistiqomahan. Semoga setiap karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita mampu kita gunakan dengan sebaik-baiknya, terutama di bulan Ramadan ini, bagaimana kita terus merangkai berbagai macam kebaikan, berbagai macam amal solih, dan berbagai macam ibadah. Dan semoga harapan kita semua rangkaian ibadah yang kita lakukan, yang kita kerjakan, kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 amalan yang disunnahkan terutama di penghujung bulan Ramadan, di 10 hari terakhir. 3 amalan ini ada di dalam kitab I'anatut Talibin. Di situ disebutkan bahwasannya yang pertama yaitu memperbanyak sedekah. Mungkin di awal-awal Ramadan kita sudah sering bersedekah, maka kita galakkan lagi, kita giatkan lagi untuk bersedekah di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Maka ada tiga poin untuk menjelaskan makna dari memperbanyak sedekah dalam kitab I'anatut Talibin. Yang pertama yaitu tausi'ah 'alal 'iyal, memberikan kelonggaran kepada keluarga terdekat. Bapak-bapak semisal di bulan-bulan selain bulan Ramadan memberi jatah ke ibu, ke istrinya 1 juta mungkin nggih. Di bulan Ramadan dilebihkan 1 juta lebih 10.000 mungkin nggih, atau 1 juta lebih 25.000. Maka ini at-tausi'ah 'alal 'iyal, memberikan kelonggaran kepada keluarga terdekat. Kelonggaran di sini maksudnya adalah jatah bulanan, termasuk orang tua kepada anaknya. Maka sebisa mungkin dilebihkan, karena ini afdol, al-afdol aula, keutamaan yang sangat-sangat utama di bulan Ramadan. Yang kedua, sedekah kepada lil aqrabin, kepada saudara terdekat atau kepada tetangga terdekat. Terutama di Ponorogo ini sering ada hampers, saling memberikan parcel satu sama lain, sebisanya dan semampunya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga dari maksud memperbanyak sedekah adalah sedekah kepada orang-orang yang sedang berpuasa Ramadan, baik memberikan makan sahur maupun berbuka. Insya Allah Masjid Baitul Mukhlisin masih membuka peluang itu bagi panjenengan yang mau berderma, bersedekah untuk memberikan makanan bagi orang-orang yang sahur, yang sedang iktikaf. Kemudian makanan berbuka itu juga utama di 10 hari terakhir ini, karena banyak orang yang iktikaf di masjid. Maka ketika jenengan juga mengeluarkan derma, mengeluarkan sedekah, insya Allah juga ganjarannya juga menjadi ganjaran yang utama. Terutama mungkin bagi yang punya istri di rumah tapi belum bisa iktikaf, maka bisa diatasnamakan istrinya untuk memberikan sedekah makan sahur atau berbuka.
terutama istri-istri yang mungkin masih punya anak kecil dan seterusnya, takut mengganggu kalau diajak iktikaf di masjid. Nah, ini saged jenengan atas namakan sodakohnya untuk sahur dan berbuka atas nama istri panjenengan. Kemudian amalan yang utama yang kedua yaitu memperbanyak tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran dalam kitab I'anatul Thalibin ini dibagi menjadi dua, di dalam solat dan di luar solat. Di dalam solat ini yang utama adalah panjenengan memanjangkan bacaan surat-surat setelah Al-Fatihah. Bukan memanjangkan sujud yang utama, tapi memanjangkan bacaan setelah Al-Fatihah, surat apapun itu. Dan memang dianjurkan boleh untuk membuka Al-Quran ketika solat sunnah. Maka bisa jenengan panjangkan bacaan jenengan, terserah. Dan itu afdol aula, keutamaan yang sangat utama. Kemudian di luar sholat, waktu yang afdol, waktu yang utama untuk tilawah, untuk membaca Al-Quran adalah waktu antara maghrib dan isya. Walaupun ini dipakai untuk berbuka kadang jenengan tetap mengusahakan sedikit-sedikit tetap ngaji. Kemudian setelah sholat subuh. Dan yang paling afdol, yang paling utama waktu untuk membaca Al-Quran adalah di malam hari. Maka baca Quran di malam hari itu ada ketenangan, bisa tadabbur, bisa membaca maknanya dengan khusyuk, bisa memaknai, menghayati setiap bacaan yang panjenengan baca. Kemudian yang ketiga yaitu amalan yang utama untuk 10 hari terakhir, terutama mendekati penghujung Ramadan ini adalah i'tikaf. Maka banyak orang yang bertanya, terutama para pekerja, saya tidak bisa i'tikaf karena shift malam, saya tidak bisa i'tikaf karena harus berdagang, bagaimana? Maka Imam Syafi'i, Bapak Ibu, memberikan suatu ijtihad, suatu fatwa untuk orang-orang yang i'tikaf dan bekerja, bahwasanya durasi minimal iktikaf itu adalah 2 detik. Itu sudah iktikaf. Maka hikmahnya nopo? Hikmahnya adalah tidak ada alasan bagi panjenengan untuk tidak mengambil keutamaan iktikaf di 10 hari terakhir. Karena apa Bapak Ibu? Rasulullah sudah memberikan peringatan kepada kita. Ala inna hadza syahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairum min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurima. Bahwasanya bulan Ramadan ini sudah dipersembahkan ke panjenengan, sudah dihadirkan ke panjenengan. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan alaf di sini menurut pakar linguistik bukan 1000, tapi lebih daripada 1000. Karena dahulu bangsa Arab tidak mengenal bilangan setelah 1000. Paling tinggi itu 1000. Kalau mau nyebut 1 juta, alfu alfin. Akar katanya sama alf. Maka 1000 ini bukan 1000 bulan, tapi lebih daripada 1000 bulan. Bukan 83 tahun, tapi lebih daripada 83 tahun. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang terhalangi dari kebaikan malam ini, maka sungguh dia telah terhalangi dari berbagai macam kebaikan. Maka Bapak Ibu, mari kita maksimalkan, kita sungguh-sungguh di beberapa hari terakhir ini, kita memohon kepada Allah agar diberikan malam Lailatul Qadar kepada kita, yang semoga di kedepan urusan-urusan kita menjadi urusan-urusan yang mudah, urusan-urusan yang baik, dan urusan-urusan yang dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.